jeram di Sungai Citati, Sukabumi ya. Itu pernah perahu saya nabrak batu dan terbalik, dan itu sensasinya memang kita kalau belum tahu tekniknya pasti susah buat kita keluar dari air, karena saya sendiri terperangkap di dalam bootnya itu. Terus lagi pada saat saya naik banana boat di Laut Carita, itu pernah juga banana boatnya terbalik. Jadi sensasi rasanya berbeda antara air laut sama air tawar yang di sungai. Itulah salah satu alasan bagi Emi Roslia untuk mengikuti water rescue training bertajuk GoWet. Penyelenggaranya adalah Himpunan Mahasiswa Ekstensi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan dibantu oleh Unit Pelaksana Tugas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan. Pelatihan ini memberikan tips bagaimana menyelamatkan diri dalam medan berair. Yang pertama pastinya kita sebagai penolong, kalau memang kita masih ada di darat, yang pertama dan utama adalah tetap tenang dan tidak panik. Segera minta bantuan kalau memang itu ada bantuan, dan kita juga diharapkan segera merespon korban yang berada di dalam air dengan materi yang sudah kita sampaikan dengan 5 teknik yang kemarin kita sudah sampaikan. GoWet Water Rescue Training kali ini mengangkat tema It's not only getting wet, but it's about getting prepared. Yang kita tahu kalau misalnya ini tuh kan namanya pelatihan, jadi nggak cuma kita ngasih pengetahuan aja, jadi kita juga nanti langsung nyebur atau langsung terjun ke lapangannya. Kan maksudnya nggak cuma basah-basahan aja di air, tapi kita juga mengetahui teknik apa saja sih yang harus disiapkan ketika kita ada di air, maupun dari mulai pencegahan maupun penanggulangan ketika ada korban tenggelam ataupun korban banjir. Nah, berikut adalah cara-cara melakukan penyelamatan di air. Teknik pertama sekali reach. Nah, ini teknik reach ini posisi kita sebagai penolong berada di pinggir air atau di darat. Posisinya situasi kita sangat aman begitu, sehingga kita bisa menolong dengan mengulurkan tangan kita. Kalaupun tidak bisa mengulurkan tangan kita bisa menggunakan alat bantu seperti kayu-kayu yang panjang dan lain sebagainya. Kemudian teknik yang kedua adalah throw. Teknik throw ini kita melemparkan alat bantu di air seperti ring buoy, kemudian torpedo boot dan lain sebagainya, itu kita lemparkan. Itu pun harus menggunakan teknik. Teknik ketiga yaitu row. Teknik row ini kita diminta untuk menghampiri si korban dengan menggunakan perahu karet atau motor boot, dan pada saat di tengah kita melakukan dengan teknik reach atau teknik throw tadi. Nah, yang keempat adalah teknik go, di mana kita harus turun ke air dengan membawa alat bantu tentunya, dan kita juga harus menggunakan pelampung. Kita bisa menghampiri si korban. Teknik go ini ketika tidak ada perahu boot atau alat bantu menghampiri ke tengah, kita harus berenang menuju ke korban, dan kita memberikan alat bantu seperti ring buoy dan torpedo boot. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah tow and carry. Ini adalah teknik yang sangat akhir, dan ini pilihan terakhir karena ini potensi resiko bahaya di si penolong ini cukup kuat begitu, sehingga kita harus bisa memilah dan memilih. Korban ini biasanya dia tidak bisa kita ajak kompromi begitu, sehingga kita harus betul-betul menghampiri dan kita berkomunikasi sedikit, dan kemudian kita bisa melakukan penolongan. Pelatihan berlangsung selama 2 hari di Wisma Makara Universitas Indonesia dan Danau Salam Universitas Indonesia. Dengan adanya pelatihan ini, peserta diharapkan tanggap, cepat, dan tepat dalam melakukan penyelamatan, menolong orang lain dan tidak membahayakan diri sendiri jika sewaktu-waktu terjadi bencana di air. Raditya Paramasuta, Muhammad Jordi, TVUI.